Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi atau subuh yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dibangunkan oleh Allah dari tidur kita. Mudah-mudahan bangun kita membuat kita semakin banyak berzikir, banyak bersyukur, banyak mendekatkan diri kita kepada Allah yang memberikan kehidupan. Semoga amal soleh itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang tak terpisahkan sampai akhir hayat nanti. Karena hanya akan ada dua kemungkinan, kita melakukan sesuatu yang baik atau kita melakukan sesuatu yang buruk. Kalau seandainya waktu tidak kita habiskan untuk hal-hal yang baik, yang bernilai pahala, yang berbentuk amal soleh, kita khawatir waktu kita justru habis untuk hal-hal yang mendatangkan dosa. Dan itu tentu saja akan menyulitkan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu memohonlah kepada Allah agar tetap istiqamah, agar tetap diberikannya semangat untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan sampai akhir hayat nanti. Jangan pernah bosan untuk bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa sebuah risalah. Dan risalah itu risalah penentu. Kalau kita amalkan, kalau kita ikuti, kalau kita taati, selamat kita. Tapi kalau seandainya risalah itu yang kita benci, tidak kita laksanakan, tidak kita amalkan, maka akan menjadi bencana baik bagi kehidupan dunia kita, apalagi kehidupan akhirat kita. Oleh karena itu, pahamilah sebaik mungkin agama ini, pahamilah sebaik mungkin sunnah Rasul, bukan hanya sekedar untuk menjadi wawasan, apalagi kalau sekedar untuk diperdebatkan. Karena ada kadang kecenderungan untuk mempelajari Islam sekedar untuk diperdebatkan. Tidak ada gunanya berdebat, tidak ada gunanya memperdebatkan hal-hal yang seperti itu. Itu kadang hanya akan membuat hati semakin kesat. Tetapi pelajarilah dengan tujuan benar-benar agar sempurna pengamalan agama kita. Oleh karena itu, ikhwati fillah, salah satu dari cara membuktikan cinta kita kepada Rasul kita itu adalah dengan memahami sunnah-sunnahnya untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, kita akan lanjutkan kembali kajian akidah kita atau kajian tauhid kita. Sekarang kita sudah sampai pada poin maratib ad-din. Maratib ad-din. Setelah kita bahas sebelumnya hal-hal yang berkaitan dengan ketika kita meyakini Islam sebagai sebuah agama kita, maka kita harus mencintainya.
Ini yang dulu terakhir yang sudah kita bahas. Kita harus mencintainya dan kita harus bangga dengan agama yang kita punya. Maka dikatakan wa yajibu ala kulli muslimin ayya'tazza bidinihi fadinuhu huwal haqq wa ma siwahu minal adyan fahuwa batil. Jadi wajib bagi setiap muslim itu untuk bangga dengan agamanya. Maka agamanya itulah yang al-haq, yang benar. Wa ma siwahu minal adyan fahuwa batil. Maka selain Islam itu agama batil. Kita wajib meyakini itu. Kita bangga dengan agama kita, itulah kebenaran yang datang dari Allah, dan selain agama Islam berarti adalah agama yang batil. Keyakinan itu harus ada. Jadi jangan sampai nanti kita menganggap semua agama itu sama aja di sisi Allah. Kan tujuannya adalah untuk kebaikan. Ada ajakan sekarang seperti itu. Khususnya datang dari kelompok-kelompok liberal. Ada pemikiran liberal yang berkembang. Itu mengajak kita untuk meyakini sebuah agama semuanya adalah sama dan benar. Karena semua agama mengajak kepada kebaikan. Kalaupun mereka mengajak kebaikan seperti apa yang ingin mereka ajak? Karena standar dari kebaikan itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwa yang al-haq itu adalah Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui, yang benar di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Meskipun dalam kehidupan keseharian sebagai sesama manusia kita harus saling menghormati. Jadi bedakan nanti meyakini bahwa hanya Islam yang benar dengan kita harus saling menghormati dalam hidup dan kehidupan kita ini. Artinya ketika ada orang yang tidak mau memilih Islam, ya udah itu pilihan dia. Kita harus hargai, kita harus hormati. Ada orang yang ingin memilih agamanya agama Yahudi umpamanya, udah jadilah Yahudi. Ada orang yang ingin memilih agama dalam kehidupannya agama Nasrani, hargai, udah itu pilihan dia, jadilah Nasrani. Amalkan kenasraniannya itu secara baik. Karena agama rata-rata menyuruh kepada kebaikan. Ada orang yang ingin memilih dia menjadi seorang Buddha, agama Buddha, agama Hindu. Udah saya Hindu saja, udah Hindu. Kita nggak boleh memaksa orang untuk masuk agama Islam. Karena Al-Quran juga mengatakan la ikraha fid din. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk agama. Ke dalam Islam itu nggak ada paksaan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah nyata, sudah terang, sudah jelas mana yang baik, mana yang buruk. Allah memberikan kita akal agar kita bisa berpikir dan agar kita juga bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi tidak ada paksaan, kita saling menghormati, tetapi kita wajib meyakini bahwa selain Islam itu adalah batil. Yang al-haq adalah Islam. Maka jangan sampai terjadi keteledoran nanti demi menghormati, gara-gara untuk saling menghargai, sudah dicampur adukkan pula semua agama, sampai pula pada titik keyakinan bahwa kita menganggap sebuah agama itu sama dan semuanya benar, maka itu salah. Karena yang benar adalah Islam, yang lain adalah batil, meskipun kita harus saling
saling menghargai. Orang Yahudi aja menganggap hanya dia yang benar kok. Jadi ketika diajak untuk mengakui semuanya sama, orang Yahudi paling tidak bisa diajak seperti itu. Karena bagi orang-orang Yahudi yang benar itu hanya mereka. Masa kita mau diajak mengakui mereka untuk hal yang sama? Tentu tidak. Nah, jadi na'tazu bidinil Islam wa masiwahu minal adyan fahuwa batil. Baik, ikhwati fillah, kita akan masuk pada maratib ad-din. Jadi dikatakan bahwa hadzal din, dinul Islam alladzi jaa bihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam thalatha maratib. Agama ini, agama Islam yang telah disampaikan dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam thalatha maratib. Ada 3 tingkat. Ada 3 tingkatannya. Wahwa, yang salah maratib itu al-Islam wal iman wal ihsan. Jadi al-Islam wal iman wal ihsan itu sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan tertinggi adalah ihsan, muhsin. Kalau dia sudah sampai ke tingkat ihsan, maka dia pasti sebagai seorang mukmin. Kalau dia sudah sampai ke tingkat mukmin, pasti dia sebagai seorang muslim. Tetapi bisa saja tidak terjadi kebalikannya. Kalau dia sudah menjadi seorang muslim, maka belum pasti dia naik atau sudah sampai pada tingkat mukmin. Apalagi nanti pada sampai tingkat muhsin. Maka dulu ketika orang-orang Badui mengakui kalau mereka sudah menjadi mukmin, itu dibantah oleh Allah, ditegur. Karena orang-orang A'rabi dulu, qalatil A'rabi amanna. Orang-orang A'rabi dulu ketika mereka baru saja masuk Islam, tiba-tiba mereka mengatakan amanna. Turun ayat itu kan, wa qalatil A'rabu amanna qul lam tu'minu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalian lam tu'minu, belum menjadi seorang yang mukmin, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena belum masuk iman itu ke dalam hatinya, baru sekedar ucapan bibir saja, baru sekedar ucapan. Kalau memang dia ingin menjadi seorang mukmin, harus masuk ke dalam hatinya, dia yakini, kemudian dia amalkan dalam kehidupan kesehariannya. Oleh karena itu, sekedar ucapan bibir saja tanpa diyakini itu belum cukup. Kalau ada orang umpamanya dipaksa atau bukan dipaksa, dia hanya mengucapkan syahadat itu dari ucapan bibirnya saja, tapi sesungguhnya hatinya tidak meyakininya. Hanya sekedar ucapan bibir, tidak diyakini oleh hatinya, itu tidak cukup, sangat tidak cukup. Karena keyakinan itu yang penting. Nanti akan kita lihat apa hal-hal yang ada pada diri kita dalam Islam ini. Nah, oleh karena itu tingkatannya adalah al-Islam wal iman wal ihsan. Ini sebenarnya diambil dari Diambil dari hadis Jibril. Ada istilahnya hadis Jibril. Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menyerupai seorang pemuda. Menyerupai seseorang yang tidak dikenal, seperti seorang yang musafir. Sahabat nggak ada yang kenal dia, berarti orang baru. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tahu kalau itu adalah Jibril. Di situlah Jibril mulai bertanya, ya Muhammad, ma huwal Islam. Lalu Jibril bertanya lagi, ya Muhammad, ma huwal iman. Kemudian Jibril bertanya lagi, ma huwal ihsan. Itu pertanyaan Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dijawab semuanya oleh Rasul di hadapan sahabat. Setiap kali Rasul menjawab, yang bertanya itu bilang, sadaqta, kamu benar. Kata Umar bin Al-Khattab, heran kami katanya. Dia yang bertanya, dia pula yang bilang benar. Berarti kan nguji-nguji itu kan, ngetes kan. Dia yang bertanya, dia pula yang bilang benar. Nah, di akhir barulah disampaikan oleh Nabi. Kalian tahu enggak yang tadi itu siapa? Allah wa rasuluhu a'lam, kata mereka. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi bilang, zaka Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kalian perkara-perkara penting agama kalian. Jadi ketika dikatakan datang untuk mengajarkan perkara agama kalian, berarti isi dari pertanyaan tadi itu semua adalah perkara penting dalam agama. Maka diambillah 3 tingkatan tadi, al-Islam, al-iman, kemudian al-ihsan. Ketika disebutkan 3 istilah ini, tentu dia punya makna tersendiri. Islam nanti punya makna tersendiri, iman juga punya makna tersendiri, ihsan nanti punya definisinya juga, kalau disebutkan secara bersamaan. Tetapi untuk kata Islam itu sendiri, dikatakan di sini, al-Islam itu lahu ma'nayan, atau lahu itlaqan. Kata Islam itu dia punya 2 makna kalau menjadi sebuah istilah. Yang pertama, Islam itu maknanya adalah sebuah agama yang memang itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam makna amnya. Jadi ada dalam artian Islam bermakna am, ada nanti Islam dengan makna yang khusus. Jadi kalau ingin dipahami Islam bermaknahul am, artinya secara umum itu adalah ad-din allazi ba'atsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah agama yang memang Nabi diutus untuk menyampaikan itu. Oleh karena itu kalau Islam dalam artian umum seperti itu, masuk semuanya. Iman ada di dalamnya, ihsan ada di dalamnya. Karena itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dikatakan juga inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Islam di sini Islam bimaknahul am. Islam dalam artiannya yang umum tadi itu. Islam sebagai sebuah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara landasannya ada yang ada dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Ibnu Umar. Apa bunyinya? Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Hadis ini fal muradu bihi, yang dimaksud dengan al-Islam yang ada di sini adalah ad-dinul ladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang hakikatnya adalah istislamul batin wa zahir lillah. Bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Allah secara mutlak, baik zahir maupun batin. Ta'abbudan lahu bisyar'il munazzal. Kita beribadah menyembahnya dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.
ala maqamil musyahadah wal muraqabah. Baik saat musyahadah awil muraqabah. Saat secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Saat kita bersama-sama atau saat kita sendiri, tidak ada orang lain. Maka harus ada rasa muraqabah. Jadi bagaimana kita menundukkan diri kita, mentaati aturan agama, syariat yang dibawa oleh Rasulullah, kapan dan dimanapun kita berada. Ketaatan kita tidak boleh hanya ketika kita bersama-sama dengan orang lain. Ada orang begitu taat ketika sama-sama dengan temannya. Kalau dia sudah sendiri, kadang kurang rasa ketaatannya. Karena tidak ada lagi teman, tidak ada lagi orang yang melihatnya. Nah, jadi itu arti Islam dalam makna yang secara umum. Sedangkan Islam dalam artian khusus, makna yang keduanya itu adalah ini dia al-a'mal az-zahirah. Al-a'mal az-zahirah. Itu amal-amal secara zahir. Disitulah nanti akan berbeda antara Islam dengan iman. Antara Islam dengan iman. Jadi Islam kalau diartikan secara khusus, maka dia fokus untuk amal-amal zahir saja. Maka kalau ditanya apa rukun Islam, beda nanti dengan rukun iman. Kalau ditanya rukun Islam, rata-rata di situ adalah al-a'maluz zahir. Amal-amal zahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Semua adalah amal zahir. Tapi kalau iman, itu nanti amal batin. Amal batin itu tidak sama dengan amal zahir. Amal batin tidak nampak. Karena ada pada keyakinan. Bagaimana kita harus meyakini Allah. Allah itu ada. Kita percaya kepada Rasulnya. Kita percaya kepada malaikat. Padahal malaikat tidak pernah kita lihat. Berarti hal-hal yang gaib. Maka perkara-perkara iman itu meyakini hal-hal yang gaib. Dan perkara Islam itu melaksanakan amal-amal secara zahir. Kalau diartikan secara khusus. Oleh karena itu ketika sudah digandengkan antara Islam dengan iman, maka ia menjadi sebuah istilah masing-masing punya makna. Tapi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri, kata Islam itu kalau disebutkan secara sendiri-sendiri, sesungguhnya yang dimaksud adalah maknanya secara umum, maka masuklah ke dalam istilah Islam itu juga iman. Nah, ini ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama, iza jtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Itu antara Islam dan iman seperti itu. Apabila dia disebutkan secara bersamaan, berarti maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan ia secara terpisah, berarti dia menyatu. Islam kalau disebutkan hanya Islam saja, masuk ke dalamnya iman. Iman kalau disebutkan secara tersendiri, masuk pula ke dalamnya Islam. Tapi kalau disebutkan dua-duanya dalam waktu bersamaan, berarti dia punya makna sendiri-sendiri. Sekarang kalau dibaca ayat umpamanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa tidak disebut mukminun? Padahal kalau dibawa kepada tingkatan tadi itu, Islam, iman, ihsan, iman lebih tinggi tingkatannya daripada Islam. Nah, dikarenakan ia disebutkan secara tersendiri wa antum muslimun, maka maknanya juga wa antum mu'minun. Karena Islam di situ kalau disebutkan secara sendiri, maka mencakup kepada kedua makna yang tadi itu. Bahkan masuk ke dalamnya semua aturan-aturan yang ada pada Islam. Iman, ihsan masuk di dalam.
Nah, jadi begitu cara memahami kata Islam. Nah, dengan demikian nampak oleh kita tingkatan Islam itu, dan kalau sudah digabung ketiga-tiganya, disitulah kesempurnaan. Kalau sudah digabung ketiga-tiganya, disitulah kesempurnaannya. Yang pertama tadi adalah martabat al-a'mal az-zahirah, tingkatan bagaimana kita mengamalkan amal-amal zahir, wa tusamma al-Islam, dan itu disebut dengan Islam. Kemudian martabatul i'tiqadatil batinah, tingkatan bagaimana kita meyakini hal-hal yang gaib, amal-amal batin, dan itu yang disebut dengan al-iman. Dan kemudian pada yang ketiganya, martabatu itqaniha wa tusammal ihsan, tingkatan di mana kita maksimal dalam melaksanakan yang dua pertama tadi, dengan merasa bahwa kita selalu diintai, selalu diintip, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan dengan muraqabah. Maka ihsan itu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal ihsan?" Apa jawabannya oleh Nabi? "An ta'budallah ka'annaka tarahu." Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah langsung. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi seandainya kamu tidak sanggup, tidak bisa melihat Allah, maka yang harus diyakini apa? Bahwa Allah melihat, pasti melihat kita. Jadi saat kita sholat, bagaimana rasa muraqabah itu? Perasaan bahwa kita selalu dilihat oleh Allah harus ada. Maka kalau kita sholat lalu diikutkan dengan muraqabah, berarti kita tidak akan asal-asal dalam pelaksanaan sholat kita. Kalau kita selalu merasa diintai dan dilihat, dipandang oleh Allah, maka kita tidak akan berani untuk melakukan kejahatan-kejahatan, karena ternyata Allah melihat kita pada saat kita melakukan kemaksiatan dan kejahatan itu. Kita harus bayangkan sampai seperti itu. Dia yang memberikan kita nikmat, dia yang memberikan kita kehidupan, tapi nikmat yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk berbuat jahat. Nikmat yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk menjauhkan diri kita dari yang memberikan nikmat. Kalau dia punya muraqabah, dan itu adalah ihsan, tingkatan tertinggi, kalau ada perasaan bahwa dia selalu diintai oleh Allah, diintip dan dipandang oleh Allah, maka itu akan membuat dia menjadi takut untuk mendurhakainya. Karena tidakkah kita malu durhaka kepada Allah pada saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kita malu mendurhakai Allah pada saat kita ternyata tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, oleh karena itu, ketiga hal ini harus terkumpul dalam diri seseorang. Dan kata muraqabah itu sebagai penentu. Ihsan itu sebagai penentu dalam beragama kita. Karena seperti yang kita katakan tadi, bisa saja orang menunjukkan ketaatannya pada saat dia bersama-sama. Tetapi kalau dia sudah sendiri-sendiri, bisa saja ketaatan itu kendor. Bisa saja semangat taat itu berkurang. Kalau kita selagi berada di lingkungan orang-orang yang mengenali kita, itu kita selalu jaga tindakan. Tapi coba kalau nanti kita pergi kemana gitu, pergi ke satu wilayah, satu daerah, tidak ada orang yang kenal kita. Tidak ada orang yang kenal kita, tetangga tidak kenal kita, teman-teman sudah tidak ada. Sama tidak kira-kira semangat iman kita ketika kita tidak bersama-sama dengan yang lain, atau ketika kita tidak bersama orang-orang yang kita kenal, sama tidak kira-kira dengan semangat iman yang ada pada saat kita bersama-sama orang yang kenal dengan kita?
Itulah sebabnya berbuat itu bukan karena orang. Berbuat itu karena Allah. Tidak ada gunanya kita berbuat kebaikan hanya karena orang. Dia rajin untuk sholat subuh, bangun terus. Tapi karena orang. Karena malu dia kepada orang kalau tidak mengerjakan. Kalau dia sudah sendiri-sendiri berada pada wilayah, tidak ada orang kenal dia. Kira-kira masih sama enggak semangatnya. Oleh karena itu, ihsan itu sangat menentukan dalam kehidupan seseorang dan sangat menentukan kesempurnaan beragama seseorang. Itu ada pada kata ihsan. Karena anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ikhwati fillah. Di sini disampaikan bahwa dalam berislam ini akan selalu atau dia ada pada kembali kepada 3 usul. Jadi kita melaksanakan agama kita ini itu akan selalu ada dan harus ada pada diri kita. Yang harus kita jaga itu tiga hal ini. Yang pertama adalah al-i'tiqad, yang kedua adalah al-amal, yang ketiga at-tark. Ini. Jadi ada i'tiqad, ada al-amal, ada at-tark. I'tiqad itu kita meyakini. Al-amal itu kita berbuat. Kalau at-tarku itu kita meninggalkan sesuatu. 3 ini aja dalam kehidupan kita beragama Islam ini. Ada keyakinan, maka kita harus meyakininya dulu. Sholat, harus kita yakini bahwa sholat itu wajib. Ketika sudah tidak diyakini, ini bisa berbahaya. Bisa kufur. Jadi beda nanti meninggalkan tapi dia masih meyakini. Atau dia meninggalkan karena sudah tidak meyakini lagi. Kenapa dulu Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang menolak membayar zakat? Diperangi oleh Abu Bakar. Bahkan dianggap kufur. Karena mereka bukan sekadar meninggalkan atau tidak mau bayar zakat, tapi mereka sudah sampai pada tingkat meyakini bahwa zakat itu tidak wajib, karena wajibnya hanya pada masa Rasul. Kalau sudah diyakini tidak wajib, berarti dia menolak kewajiban rukun dalam Islam. Itulah sebabnya Abu Bakar memeranginya. Umar menolak waktu itu. Bagaimana mungkin kita memerangi dia sementara dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mungkin kita perangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi Abu Bakar beralasan, saya tidak membedakan orang-orang yang meninggalkan zakat dengan orang-orang yang meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Berarti mereka menolak membayar zakat karena sudah ada semacam keyakinan bahwa itu tidak wajib dan kewajiban itu hanya ada ketika Nabi masih hidup. Oleh karena itu, semua ketentuan yang diatur oleh agama kita wajib untuk kita yakini. Dalam persoalan akidah juga seperti itu. Kita wajib meyakini Allah, meyakini malaikat, meyakini takdir. Kita wajib yakin kepada takdir. Karena persoalan takdir ini, al-qada wal qadar, ini gampang orang terjebak. Bahkan ada pula analisa-analisa yang datang dari sebagian tokoh-tokoh. Kalau dianalisa katanya, sebenarnya yang rukun iman itu 5, bukan 6. Ada dulu yang sampai bilang seperti itu. Karena dalam Al-Quranul Karim tidak ada yang disebutkan langsung secara
keenamnya itu yang ada hanya 5. Yang enamnya al-qada wal qadar. Tapi ada pada hadis Nabi. Nah, maka kita wajib yakin kepada takdir kita. Karena ini bagian dari iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Yakin enggak kita itu? Kapan kita lahir, kapan kita mati, kapan kita sakit. Kalau sekarang dalam keadaan miskin, kapan berjaya. Kalau sekarang dia berjaya, satu saat barangkali dia akan dikembalikan miskin oleh Allah. Semua itu. Bahkan dikatakan, tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh dari pohonnya, kecuali itu sudah ada catatannya. Sudah tercatat. Kita yang ngaji pada subuh ini, pada pagi ini, jumlahnya segini, itu sudah ada catatan. Kita wajib meyakini kepada takdir itu. Bahkan Allah sudah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Dan ini tidak mesti diperdebatkan, karena tidak akan selesai. Akal kita tidak kuat untuk memperdebatkan persoalan takdir. Disinilah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada aliran-aliran kalam itu, karena mereka memperdebatkan persoalan-persoalan yang tak mesti diperdebatkan. Salah satu yang mereka perdebatkan adalah masalah takdir. Bahkan kalau seandainya memang ada yang mengatakan, seandainya sudah tahu kita ini neraka atau surga, lalu buat apa lagi? Buat apa lagi beramal? Yang tahu itu Allah, bukan kita. Kita kan tidak tahu. Maka takdir itu menjadi rahasia Allah. Dan betapa nikmatnya ketika takdir itu menjadi rahasia. Kalaulah takdir itu tidak rahasia, tidak dirahasiakan oleh Allah, nggak nyaman hidup kita. Jadi kalau seandainya Allah tidak merahasiakan takdir itu, maka kita akan tidak nyaman dan kita akan malas. Malas kita. Contoh, ada seorang mahasiswa masuk ke perguruan tinggi. Allah sudah tahu tidak kalau mahasiswa itu sukses atau tidak sukses? Ada tidak dalam ilmu Allah? Ada. Si A masuk kuliah, dia akan gagal. Allah tahu. Si A, si B masuk kuliah, dia akan sukses. Allah tahu. Kalau tidak dirahasiakan oleh Allah, sekarang si A diberitahu oleh Allah kalau kamu akan gagal kuliah. Kira-kira dia akan belajar enggak? Enggak belajar. Kenapa? Karena dia sudah tahu dia akan gagal. Nah, sekarang yang B diberitahu oleh Allah kalau dia pasti sukses. Dia akan belajar enggak? Enggak juga, karena sudah pasti sukses. Jadi diberitahu takdir itu baik atau buruk, enggak baik bagi kehidupan kita. Kalaulah diberitahu bahwa seminggu lagi kamu mati, kira-kira apa perasaan kita mulai hari ini? Kalau diberitahu oleh Allah bahwa bulan depan kamu mati, tidak nyaman kita. Sehingga dirahasiakan takdir itu oleh Allah, dan kita diminta untuk berikhtiar. Wa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Dan semua kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju takdirnya. Dimudahkan oleh Allah untuk menuju takdirnya. Jadi ketika kita dimudahkan oleh Allah dalam beribadah, dimudahkan oleh Allah dalam beramal soleh, pas mau subuh bangun, dimudahkan oleh Allah untuk bangun. Mudah-mudahan takdir kita adalah surga. Tapi jangan pernah meyakini bahwa seolah-olah kita pasti masuk
Berharap surga itu mesti. Yang bisa memastikan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasul. Bilal umpamanya. Bilal itu sudah kata Rasul, suara sendal Bilal di surga nanti itu sudah diperdengarkan kepada Nabi. Berarti Bilal masuk surga. Nah, kalau datang dari Nabi, maka berarti itu panduan dari wahyu. Maka kita harus meyakininya. Zubair dan Talha itu adalah sahabat-sahabat mulia. Apa kata Rasul? Yang berdua itu adalah bertetangga dengan saya dalam surga. Berarti jaminan masuk surga. Ada Ukasah. Kan Ukasah kan? Nanti kata Rasul ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada di antara umatku yang nanti masuk surga tanpa hisab. Apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, saya kira-kira seperti itu nah. Saya kira-kira bisa enggak seperti itu? Apa kata Rasul? Kamu satu di antara mereka. Berarti itu jaminan. Datang lagi yang kedua. Kalau saya ya Rasulullah, kata Rasul, sabaqaka Ukasha. Pertanyaan kamu sudah didahului oleh Ukasha. Ini kecerdasan Nabi nampak di sini. Kalau Nabi bilang iya, nanti ada lagi penanya ketiga tuh. Ada lagi yang keempat. Tapi Nabi hanya bilang sabaqaka Ukasha. Tapi Nabi tidak boleh bilang tidak. Berarti masih ada harapan. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal soleh dan berharaplah balasan baik di akhirat kelak. Namun semuanya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu dan Dia yang menentukan. Maka ada dalam hadis, ada orang yang begitu rajin beramal soleh. Seolah-olah tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga, kecuali satu hasta. Satu hasta ini. Sini dia, sini surga. Seolah-olah dia sudah pasti masuk surga. Tapi ternyata catatan takdir mendahului dia bahwa dia adalah ahli neraka. Dan ternyata dia masuk neraka. Ada hadis Nabi seperti itu. Dalam hadis Arba'in. Ada pula orang yang pelaku kejahatan, tidak terhitung lagi banyak kejahatan yang dia lakukan. Seolah-olah tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Sini dia, sini neraka. Tinggal masuk aja, selangkah lagi masuk neraka. Tetapi dia sudah didahului oleh catatan takdirnya. Yang catatan takdirnya ternyata adalah surga. Wa huwa min ahlil jannah. Dan ternyata dia masuk surga. Kok bisa? Itulah ketentuan Allah. Barangkali dia begitu banyak berbuat dosa, tapi di akhir hayatnya dia menyadari semua kesalahan itu, lalu ia bertaubat, dan taubat itu bisa menghapus semua dosa. Ada sahabat dulu baru saja dia masuk Islam. Sebelumnya berapa banyak dosanya, kesyirikan yang dia lakukan. Masuk Islam. Dan langsung ikut berjuang jihad di jalan Allah. Meninggal. Kata Rasul, huwa min ahlil jannah. Belum banyak modal ibadahnya. Baru ucapan syahadatain yang dibuktikan dengan semangat berjihad. Karena tidak mudah berjihad itu. Kalau bukan karena memahami makna syahadatain. Rasul bilang dia min ahli surga. Di satu sisi ada pula di antara sahabat dah berkali-kali ikut berperang, udah banyak amal solehnya. Dalam satu peperangan meninggal dia. Apa kata Rasul? Huwa min ahlin nar. Dia ahli neraka. Heran sahabat, kan kok Rasul bilang ahli neraka ini? Padahal orangnya
kelihatannya baik, amal solehnya banyak, ikut berperang bersama Nabi. Ternyata apa yang dia lakukan? Detik-detik terakhir kehidupan dia, karena sudah terlalu banyak panah dan pedang itu tertancap pada badan dia tidak tahan dengan sakitnya itu, menjauh dia dari sahabat-sahabatnya, dan di situ dia tusuk dirinya sendiri, berarti dia mati bunuh. Perbuatan mati bunuh diri ini menghapus semua amal-amal solehnya. Jadi selalulah berharap kebaikan dan berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan terus kebaikan. Setiap kali ada peluang kebaikan di depan kita, berarti itu Allah yang memudahkan kita untuk berbuat baik. Jangan abaikan peluang itu. Dan itu cara untuk mengisi waktu. Cara untuk mengejar takdir baik kita. Karena kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua kita dimudahkan untuk mendapatkan takdirnya. Disinilah perlu kita selalu menggantungkan, mengharapkan, menyampaikan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon terus agar diberikan semangat untuk istiqamah sampai akhir hayat nanti. Nah, jadi yang pertama sekali yang harus ada pada kita adalah al-i'tiqad. Kita meyakini semua apa yang sudah ditetapkan oleh agama kita. Sedangkan pondasi yang keduanya, selain kita meyakini, yang kedua adalah al-fi'lu. Kehidupan kita ini selalu dihiasi oleh perbuatan-perbuatan. Sekarang kita duduk, nanti kita akan keluar dari masjid, kita akan berjalan, nanti tiba-tiba siang datang lagi waktu zuhur, nanti kita akan makan, akan minum, itu semua adalah fi'il. Itu perbuatan. Nah, yang harus ada itu adalah muwafaqatu harakatil abdil ikhtiyariyah batinan wa zahiran lisyar'i amran wa hillan. Apa yang harus ada, yang harus kita jaga dalam perbuatan kita tadi? Adalah menyesuaikan semua gerakan perbuatan ikhtiar kita tadi itu, baik secara zahir maupun secara batin, lisyar'i, dengan syariat. Jadi kita sesuaikan semua perbuatan kita, gerak-gerik kehidupan kita, sikap dan tindakan kita, lisyar'i, amran wa hillan. Baik untuk hal-hal yang diperintahkan atau untuk sesuatu yang dihalalkan. Nah, di sini sebenarnya agak memerlukan waktu untuk memberikan penjelasan, karena ada amran, ada hillan. Amran itu perintah. Perintah itu biasanya di antara dua hukum, antara yang wajib dengan yang sunnah. Jadi ada perbuatan itu yang hukumnya bagi kita wajib. Ada perbuatan yang hukumnya sunnah. Berarti tidak sampai ke tingkat wajib. Tapi ada nanti hillan. Hillan itu halal. Sesuatu yang halal dan dibolehkan bagi kita. Berarti ada tiga hukum dalam perbuatan yang boleh untuk kita, yang sudah nyata-nyata boleh untuk kita lakukan. Ada yang dalam bentuk perintah, yang sifatnya wajib. Ada yang dalam bentuk anjuran, yang sifatnya adalah sunnah. Dan ada sesuatu yang memang dibolehkan. Kalau dibolehkan berarti tidak masuk ke dalam perintah. Artinya di bawah wajib dengan sunnah. Kalau yang wajib ya jelas perkara-perkara wajib dalam beragama, kewajiban membayar zakat dan lain sebagainya, kewajiban sholat. Tapi nanti ada hal-hal yang disunnahkan, dianjurkan. Yang dianjurkan ini kita juga diminta untuk mengerjakannya. Dan hal-hal yang dimubahkan. Sekarang bagaimana dalam kehidupan keseharian kita harus selalu benar menurut syarak, dan kebenaran itu diukur melalui yang tiga tadi. Kalau di luar dari yang tiga ini,
Kalau kita tidak mengerjakan kewajiban, berarti itu satu hal yang salah. Atau kita mengerjakan sesuatu yang tidak dibolehkan, berarti juga merupakan hal yang salah. Kalau yang sunnah boleh tidak ditinggalkan? Yang sunnah. Ini kalau dari segi hukum boleh, tapi jangan pernah tidak mengerjakan. Jangan ditinggalkan seumur hidup. Umpamanya duha. Duha itu kan sunnah. Atau tahajud. Tahajud kan hukumnya sunnah. Kalau kita tinggalkan seumur hidup, tidak pernah kita mengerjakannya, berarti dia tidak lagi ada hukum sunnah. Dan kita salah. Oleh karena itu, kerjakan sebisa mungkin. Satu saat barangkali nanti ada kondisi di mana kita tidak bisa mengerjakannya. Udah. Karena memang hukumnya bukan wajib. Kalau yang wajib, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Yang wajib tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Berdosa kita kalau meninggalkan. Seandainya subuh ini kita tidak sholat, dosa. Seandainya Jumat kemarin kita tidak sholat, dosa. Bahkan barang siapa yang meninggalkannya sampai 3 kali berturut-turut, bisa membuat dia menjadi kafir. Karena meninggalkan. Nah, adapun yang sunnah itu hukum di bawah wajib. Tetapi dalam kehidupan beragama kita jangan tinggalkan sesuatu karena hukumnya hanya sunnah. Kerjakan, lalu seandainya memang tidak mungkin untuk dikerjakan karena satu keadaan, berarti dia tidak mendapatkan dosa. Tapi selagi dia bisa, maka ambil peluang itu. Karena Allah yang memberikan peluang dia untuk berbuat baik. Nah, ini nanti beda antara syar'an dengan hillan. Kalau syar'an itu nata'abbad wa nataqarrabu bihi ilallah. Kita jadikan itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin nampak taat kita ketika kita mengerjakan amal-amal sunnah, dan semakin kita dekat dengan Allah. Tetapi nanti ketika kita tidak mengerjakannya, berarti kita semakin jauh dari ketaatan. Itu yang sifatnya syar'an. Beda nanti dengan yang sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Itu tidak mesti nataqarrabu bihi ilallah. Kita jadikan cara untuk mendekatkan diri. Jadi ada hal-hal yang dibolehkan dan ada hal-hal yang dilakukan oleh Nabi juga, dan hukumnya adalah mubah. Mubah-mubah saja. Artinya apa? Tidak dijadikan itu sebagai taqarrub, cara untuk mendekatkan diri. Karena memang itu bukan sebagai sebuah sunnah yang punya dimensi syariat. Nah, ini banyak contoh dalam persoalan ini. Hal-hal yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan Rasul, ada hal-hal yang menjadi kebiasaan Nabi, tapi bukan sebagai syariat. Apakah itu sebagai sunnah yang tasyri'iyah atau sunnah yang ghairu tasyri'iyah? Sunnah tasyri'iyah itu artinya sunnah yang mengandung dimensi syariat. Berarti kita dianjurkan juga. Atau tidak? Ada beberapa sebagian dari hadis-hadis yang masuk dalam kategori seperti itu. Bahkan ada yang memperbincangkan begini. Itu berbekam itu kira-kira sunnahkah atau sekedar mubah? Sunnah dalam artian nataqarrabu biha ilallah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan. Artinya kalau kita berbekam berarti bertambah taat kita. Kalau kita tidak berbekam kita tidak atau mengurangi ketaatan. Apakah bisa seperti itu? Atau itu sekedar sesuatu yang mubah? Memang ada dua pandangan para ulama. Karena ada yang menyamakan sama dengan minum madu.
Berbekam itu adalah bentuk dari pengobatan yang Nabi melakukannya. Tapi apakah sebagai tasyri'iyah? Kalau Nabi dulu berbekam di kepala, kita harus di kepala juga. Kan kalau tasyri' kan seperti itu, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua pandangan di situ. Ada yang mengatakan tidak, termasuk Syaikh Fauzan dan Syaikh Utsaimin mengatakan itu bukan sebagai sebuah sunnah yang tasyri'iyah. Tapi itu sesuatu yang dibolehkan. Hanya boleh saja. Tidak sebagai sebuah amalan yang kalau kita kerjakan berarti kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tinggalkan berarti kita tidak mentaatinya. Katanya tidak sampai seperti itu. Itu hal-hal yang mubah saja. Nabi melakukannya bukan sebagai bentuk tasyri'. Hanya saja kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, sesuatu yang mubah yang dilakukan oleh Nabi, kalau kita niatkan untuk mengikuti Nabi, maka di situ akan mendapatkan pahala. Nabi suka pakai baju warna putih. Sekarang tasyri' enggak itu? Sebagai sebuah anjuran dalam beragama, kakak bahwa kita disunnahkan pakai baju putih. Jawabannya tidak. Itu satu yang mubah. Kalau di sini berapa yang sunnahnya yang pakai warna putih? Bisa dihitung. Salahkah yang tidak pakai warna putih? Tidak. Karena memang itu sesuatu yang sifatnya mubah, bukan sebagai tasyri'. Tapi Nabi suka pakai. Nah sekarang kita pakai baju warna putih karena Rasul kita suka memakai baju warna putih, kita berpahala. Karena di situ ada cinta, di situ ada kecintaan kita kepada Rasul, melakukan yang dikerjakan oleh Nabi, di situ akan bisa mendatangkan pahala. Baru nanti dia akan menjadi tasyri' kalau seandainya ada perintah. Ada perintah itu seperti kafanilah jenazah kalian dengan pakaian berwarna putih. Berarti sudah ada perintah. Kafanilah jenazah kalian dengan pakaian yang berwarna putih. Maka rata-rata kain kafan kita warnanya putih. Tidak ada orang yang memilih kain kafan warna hitam. Karena memang ada anjuran untuk warna putih. Nah jadi poin yang kedua ini fi'il, perbuatan kita yang harus selalu sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan untuk yang ketiga yang akan selalu menghiasi kita juga adalah at-tarku. Tarku itu artinya adalah meninggalkan sesuatu. Kalau tadi mengerjakan sesuatu, semua perbuatan kita yang harus sesuai dengan syariat itu fi'il. Sekarang at-tarku, meninggalkan sesuatu. Maka kita dalam kehidupan kita ini memang harus berupaya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada perkara-perkara yang Allah larang, ada perkara-perkara yang Allah suruh. Yang Allah suruh untuk dikerjakan, yang Allah larang untuk kita tinggalkan. Disinilah at-tarku itu. Apa contoh at-tarku yang harus ditinggalkan? Al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, al-ithim, sesuatu yang bisa mendatangkan dosa, al-baghi, kejahatan-kejahatan, asyirku, perbuatan-perbuatan syirik, wal qawlu 'ala Allahi bighairi ilmin, atau berkata tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah, berbicara tentang Islam bighairi ilmin, tanpa didasari oleh ilmu. Dan ilmu di sini maksudnya adalah tentu yang ilmu yang sesuai dengan sumber-sumber agama kita, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ada orang yang sibuk aja ngomong, mengatakan sesuatu ini begini, ini begitu, tapi tidak sesuai dengan ilmunya.
maka itu menjadi satu kesalahan. Menyampaikan sesuatu dianggap sebagai doktrin agama padahal tanpa ada alasan yang jelas. Berarti itu bighairi ilmin. Nah, ikhwati billah, 3 hal inilah yang harus ada pada kita dalam mengerjakan agama kita. Diawali dengan keyakinan, i'tiqad, di mana kita harus meyakini, dan yang kedua, kita harus jaga betul amal kita, perbuatan kita yang harus sesuai dengan syariat, baik yang dalam bentuk tasyri' ataupun untuk sesuatu yang hanya sekedar dibolehkan atau dihalalkan. Sedangkan yang ketiga, kita harus selalu berupaya untuk meninggalkan perkara-perkara yang memang oleh agama itu menjadi sesuatu yang terlarang dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun yang poin kedua tadi itu sebenarnya perlu diperbanyak contohnya itu ya. Antara tasyri' dengan sesuatu yang sekedar halal atau mubah. Antara taqarrub dengan yang tidak taqarrub. Seperti yang kita contohkan tadi, minum madu umpamanya. Rasul kan suka minum madu. Sekarang sunnah kita minum madu atau tidak? Sunnah dalam artian nataqarrabu biha ilallah. Kan banyak hal-hal yang dalam kehidupan kita. Kita meminumnya itu bagus karena Rasul meminum. Oleh karena itu, kalau ada nanti hal-hal yang mubah, ada hal-hal yang mubah dalam kehidupan, agar kita mendapatkan pahala, agar bisa mendapatkan pahala, ikutkan perbuatan kita itu dengan keinginan kita untuk melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasul. Berarti kita mencintai apa yang dilakukan oleh Nabi. Itulah dulu yang dilakukan oleh sahabat Nabi seperti Abdullah ibnu Umar. Apa contohnya? Rasul biasa kalau di hari Sabtu itu pergi ke Kuba, Masjid Kuba. Berwudu dia di rumah, pergi ke Masjid Kuba, kemudian dia sholat sampai di Masjid Kuba, lalu pulang lagi. Pergi ke Kuba di hari Sabtu itu bukan syariat. Karena mau hari Sabtu, mau hari Jumat, tapi Nabi membiasakan di hari Sabtu. Abdullah bin Umar membiasakan juga dalam kehidupan dia, kalau hari Sabtu dia pergi ke Kuba. Sholat dia 2 rakaat di sana, lalu pulang kembali. Kenapa? Karena Rasul melakukan. Padahal keberangkatan Nabi di hari Sabtu, harinya itu bukan sebagai syariat. Karena sahabat lain tidak melakukan. Kalau sebagai syariat berarti dianjurkan untuk ke Kuba di hari Sabtu. Tapi sahabat lain tidak ada yang melakukan. Yang melakukan adalah Ibnu Umar. Oleh karena itu nanti ada hal-hal yang barangkali mubah saja. Tapi niatkan untuk mengikuti Rasul kita. Kalau kita niatkan itu, maka di situ akan bernilai pahala. Satu ketika Ibnu Umar mutar-mutar di satu tempat. Sahabat jalan terus. Ibnu Umar mutar. Ditanya, kenapa mutar? Saya pernah nampak dulu Rasul di sini mutar, kata. Begitulah keinginan dia untuk mengerjakan semua yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hal-hal yang seperti itu tidak banyak dalam dalam riwayat. Yang banyak tentu saja adalah yang mengandung unsur syariat, yang mengandung unsur tasyri', baik antara wajib maupun antara yang sunnah. Karena nanti jangan pula semuanya dianggap seperti itu. Ada kecenderungan pula sebagian orang, itu kan hal yang biasa-biasa aja dari Nabi itu.
Padahal itu sebenarnya sebuah anjuran yang perlu untuk kita kerjakan. Nah, maka perlu mempelajari dawabitnya agar jelas mana yang mengandung unsur tasyri', mana yang tidak. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Semoga majelis ini membuat kita semakin berilmu dan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar yang saya sampaikan itu semata-mata bimbingan dari Allah. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang salah, yang keliru, itu semata-mata karena kekurangan ilmu dan barangkali ada bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita tersalah. Kita tutup atau ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada ya barangkali sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.